Prancis kalah. Kenapa tuh? Karena didukung sama pria Solo. Iya. Kok diem, Pak? Ngomong. Nanti kena aku doang. Kayak semua udah diatur gitu lah Benar. sama FIFA supaya Messi bisa. Karena VAR kan video Argentina referee. Oh. Sat. Tas. Ini nanti boleh diedit jedak-jeduk gak sih? Bikin lagi lah. 1, 2, 3. Let's say aku 0 aja lah perkara bola ya. Antara Saka dan juga Madueke. Itu sebenarnya kenapa? Ada sentimental apa kamu terhadap penilaian mereka? Dua-duanya itu pemain Arsenal. Oke. Tapi ya kalau di Arsenal Saka yang emang gendong Arsenal. Oke. Cuman kenapa Madueke di laga pertama kayak penyisian atau 3-2 besar itu Madueke gacor. Ya. Dipasang tuh. Setelahnya kurang. Bosan kali. Iya, tapi Tuchel selalu masukin Madueke dulu, menit berapa baru ganti Saka. Harusnya Saka starter. Yamal bisa nurutin pacarnya untuk ketemu Justin Bieber di final. Nah, kira-kira Inggris bisa nggak nih memporak-porandakan skrip FIFA? Semuanya akan kita bahas di Salah Balik lagi nih kita guys di sini. Apa kabar semuanya? Baik. Kebanyakan. Itu mungkin yang bisa ngomong kayak gitu orang Spanyol ya. Espanya. Orang Prancis nggak bisa, karena mereka tidak baik-baik aja. Betul. Mereka harus pulang nih. Naik Sacaka. Argo Willis. Argo Willis. Tapi tadi malam seru banget nggak sih? Nah, cukup. gimana? Kenapa? Seru di kolom komentar. Itu dia. Kenapa? Kamu baca komentar apa aja? Janggal kemarin. Iya. Apa aja yang ganjal? Jaga. Yang janggal? Bisa aja nih. Bisa loh. Janggal kemarin. Ya kita bahas habis ini permainan dari Prancis kurang. Oh iya, Kurang. menurut kamu kurang? Anti klimak. Menurut Sam gimana, Sam? Ya emang nggak kayak Biasanya. Prancis biasanya. Beberapa salah pemilihan pemain juga yang bikin mainnya. Kamu tahu nggak kenapa Prancis kalah? Kenapa tuh? Karena didukung sama pria Solo. Iya. Kok diem, Pak? Ngomong. Nanti kena aku doang. FPS ku pria Solo soalnya. Ayahku. Ayahku. MS ku pria Solo. MS ku wanita Solo. Nah. Tapi ya kita langsung aja ngebahas soal pertandingan tadi malam antara siapa ya? Spanyol sama Prancis. Prancis. Nah, dengar skor 2-0 ya? Yes. Ya. 2-0. Ini terjadi 2-0-2 ya. Apa namanya? 2-0-2. 2-0-2. Kalau 2-1-2 di Jakarta. Benar. 0-2 ini cukup mengagetkan waktu Oyarzabal mencetak gol, kayak cepet banget sudah kebobolan gitu loh sama Prancis. Karena penalti juga kan. Iya sih. Ya begitulah. Tapi expect nggak kalau misalnya akan ada penalti yang dilakukan sama Spanyol ini sebenarnya? Itu kesalahan sendiri ya, karena memang dari Lucas Digne dia kayaknya matanya cuma lihat ke bola terus dia noleh. Tapi harusnya tuh kelihatan lah waktu badan udah keputar mau ngebuang itu kelihatan ada orang itu loh, tapi kok ya di getno, ditendang itu ya ngapain? Mungkin nervous bisa nggak? Bisa. Iya, tapi nggak seharusnya dia sudah tua ya, harusnya sudah cukup. Iya. Mungkin karena dia pemain Everton juga kan. Ya memang. Dan memang salah satu kesalahannya juga masang Lucas Digne sih menurut. Iya benar, salah satu. Karena kalah lari dibanding Yamal. Iya. Karena usia juga Ya, mungkin beberapa ya. kali kelewat juga karena memang larinya lambat. Harusnya masang si Theo Hernandez. Oke. Theo pas masuk Langsung bisa ngejar kan. Iya, Memang bagus. speednya beda. Harusnya mungkin larinya bisa dikali 2 di CapCut ya. di tap sebelah kanan layar atasnya tuh. Masalahnya Yamal kan ya melok cepet. Iya juga, Res. Gak cepet, gak cuma backnya doang. Jamalnya ikut ngebut. Nah, terus habisnya itu ada tendangan kedua lagi, gol yang kedua gitu kan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita akan lihat line up-nya siapa-siapa aja pemain-pemain yang diturunkan ke lapangan. Inilah dia. Ya ampun. Yang mulia tersebut ya. Ya, Ada yang beberapa yang membuat kecewa sebenarnya. Antara positioningnya mungkin.
Ya tadi pertama Lucas Digne ketika tahu lawan Lamine Yamal harusnya nggak pasang Lucas Digne karena dia lambat. Memang sih sepanjang turnamen dia main bagus, stabil tapi ya kita harus lihat lawan kita siapa. Terus sama pemilihan Tchouaméni balik ke starting line up padahal Manu Kone lagi bagus-bagusnya. Itu yang bikin Rabiot jadi harus kerja keras karena yang dimainkan di tengah, kalau di sini kan dilihat Olise yang di central attacking kan. Tapi di lapangan sebenarnya Dembele yang banyak ngisi di tengah. Olise ditaruh di sayap kanan. Akhirnya karena Dembele itu nggak balik, permainan di lini tengah itu kayak 5 lawan 2. Jadi makanya Prancis tuh nggak bisa keluar. Mereka cuma passing-passing di belakang, sedangkan back tengahnya mereka terutama setelah ditinggal Saliba yang cedera, diganti Lacroix, itu semakin nggak bisa bantu passing-passing di belakang. Terlalu berani tapi riskan semua, akhirnya banyak salah umpan. Menurut kamu gimana? Jangan diam-diam aja, jangan kayak TV sebelah. Kalau TV sebelah tuh hostnya ngobrol sendiri. Iya. Wow, emang kita TV? Enggak. Kayak TV sebelah kan itu sebelahan. Oh iya. Kita media maksudnya kan sebelah. ini kan ada TV. Iya bener ini TV lagi. Halo TV. Gimana Pak? Ini loh, bener bos. Ini kelihatan dari apa namanya statistiknya juga, ya ratingnya dari pemain belakang, 4 pemain belakang ini full digendong Saliba sama Koundé. Wih. Kehilangan Saliba, kacau pertahanan Prancis. Dan ingat Saliba back mental juara liga. Asik. Karena Saliba itu ada lagunya. Di Saliba. Selalu. Check it out. Ya bos, kehilangan Saliba dan secara permainan babak pertama pun Koundé tok sing overlap. Kelihatan kan dari ratingnya wis jelas. Mainan juga 5-5 loh. Sedih sih. Aku nggak tahu apakah emang Spanyol yang kemarin mainnya jago, tapi menurutku Prancis tuh kayak ke-stretch banget loh. Iya benar. Mereka nggak ada yang ngisi di tengah kan? Iya, benar. Itu kenapa menurutmu? Ya karena orangnya melebar. Yang bener dol. Yang bener dong. Ya maksudnya kan biasanya kan Prancis ini kan apa? Kompak ya? Iya maksudnya cepat dan tepat gitu Iya. loh. Ini cuma cepat tok. Tapi nggak tepat Nggak sama tepat, sekali. mengutamakan pace. Iya. Jadi ngopernya salah-salah juga kan? Salah Mesir, apa? Salah umpan itu salah enggak. Makanya enggak tepat. Itu dia. Dan aku merasa sebagai orang yang benar-benar nggak ahli bola, melihat Spanyol nih kok rapi banget ya mainnya. Terus kayak kompak kayak gitu loh. Mereka solid. Aduh. Tapi ada faktor mainnya rapi. Apa? Soalnya kan udah masuk ini sekolah. Kalau nggak rapi nanti dimarahin BP ya. Iya, sekolah. Oh, makanya kemarin siapa namanya pemain Spanyol masuk ke lapangan gini ya. Maju 1 2. Sama kemarin notice nggak ada yang bajunya dimasukin. Iya si Rodri dimasukin. Jujur aja yang gak sih. Tapi kita akan lihat ya keseruan-keseruan di babak-babak yang pertama. Karena mulai dari babak pertama ini benar-benar rame banget. Semua fans-fansnya mereka itu juga pada teriak-teriak di tribun. Iya, bener. Kita lihat. Ya. Nah, ini kartu kuning buat Rabiot di awal-awal ya, yang sama bikin mainnya dia jadi takut-takut akhirnya dia nggak bisa Karena lepas. keinjak ya. Ya dia sebenarnya kena bola dulu, tapi ya terus habis itu follow through-nya kan nginjek kan. Dani Olmo itu ya. Dani Olmo. Dan itu Nah, pas injak. keinjak. Ada. Enggak ya. Latanya lebih ke ayam-ayam. Oke. Terus menurut kamu, Re, kok diam aja sih, Pak? Bentar. Mau ini soalnya. Soalnya pas itu saya turu ya. Pasti tidur. Maaf bos, nggak nonton aku pas pelanggaran ini. Ya. Tapi itu bener-bener diinjak gitu. Diinjak. Follow through aja kayaknya. Jadi Ya, dia kayak dia kalau buang. bola tackling tapi terus ya ketepaan Keinjak. gitu. Nah, dari sini akhirnya terjadilah Kartu kuning. kartu Kartu kuning. kuning. Oh berarti pengaruhnya emang Rabiot kena kartu kuning di awal, akhirnya mainnya ragu-ragu. Benar. Sisanya nggak ada yang over gelandang Bisa jadi. lainnya. Tchouaméni nggak jelas nih. Paling iya lagi. Kita akan lanjut lagi ya untuk highlight selanjutnya di babak pertama ini, guys. Kira-kira ada apa lagi nih? Nah, ini dia. Tuh kan bajunya dimasukin. Iya, ini. SD kan? SD mana Putih tuh? merah kan? Menjaskes. Aduh lucu banget. Tapi ini nggak dihukum kartu sih ingat. Enggak kartu. Oh, nggak Tapi kartu. di pelanggaran.
Ya, tapi ini kelihatan bahwa Olise juga dikantongi sama Rodri ya. Aduh Nggak bisa iya, melewati. Rodri megang banget. Bener Sangat ya, banget. kayaknya emang jenderalnya Rodri ini kemarin. Iya. Iya itu. Emang kemarin kan banyak perdebatan dong kenapa gelandang bisa dapat Ballon d'Or yang eranya Make Rodri. sense, ya. Dan sekarang dengan kenyataannya lawan Perancis yang digadang-gadang Rodri Harusnya kerepotan, iya tapi malah megang banget. bener Betul. malah megang akhirnya ya wes kayaknya layak lah Valid tahun ya. kemarin Ya karena kalau Olise jadi di kanan kan Olisenya, Iya, yang di iya. tengah Dembele emang nggak jelas bisa, kena, iya. kena Rodri pasti nggak bisa, sedangkan di kanan Olise sudah dikawal 3 orang langsung tuh, Baena nutup, Iya. Cucurea nutup, kalau lolos lagi ketemu Kubarsi. Gitu. Oh, Fabian buntu wes Ruiz berarti. nunggu lah, sedangkan dia kan kalau dipepet di kanan dia cuma punya ruang ke kiri kan, Iya. Ke kanan out ya, akhirnya mati juga nggak bisa. Benar. Tapi kalau misalnya dilihat dari highlight yang awal di babak pertama ini udah dibuka dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada ya. Kita akan lihat nih pelanggaran selanjutnya. Lagi-lagi masih ada pelanggaran nih yang akhirnya bisa mencetak penalti di sini. Ini sih. Kalau ini menurutku adalah kecerdasannya Yamal kayaknya. Ya dia masukin bola potong aja Iya, pokoknya. maksudnya dia potong kayak ngelihat situasinya Dinya nggak noleh. noleh. Jadi dia kayak apa namanya? Masuk aja di situ ya. Iya, memanfaatkan situasi dan playing victim akhirnya di-breed, akhirnya dapat dan Kan ini dari sini kan banyak meme-nya juga kan. Terlalu Iya. dramatik apa segala macem. Salah. Tapi sebenarnya memang ketendang. Iya. Cuman orang kan mikirnya karena si Lucas Digne ini noleh dan nggak ngelihat. Iya. Ada unsur nggak sengaja. Tapi Mas Yo nggak sengaja tetap ketendang. Tidak ada di sepak bola tidak sengaja. Kalau ketendang ya ketendang aja udah perih Iya. pasti. Meskipun nggak sakit ini ya. Enggak lah pastilah. Sakit nggak sih tetepan? Enggak itu mana situ larinya terlalu kenceng cuman kakinya cuma nempel tuh ya. Manggil mbak-mbak tak suruh salim kamu. Kayak tak tua nemen aku. Itu kan respect. Nares aja. Nah, Siap Nares. Lanjut lagi aja ya. Kita ke tendangan penalti nih yang dilakukan Sose. Sose. Dilakukan oleh Mikel Oyarzabal. Oyarzabal. Nah, siapa ulang lagi? Mikel Oyarzabal. Yes. Cakep banget nih. Tendangannya menurut aku juga biasa aja. Standar Ya, bola. Apa istilahnya? Standar bola. There's not something special for me gitu Oh. loh. Standar bola. Harusnya gimana? Loh, kalau Ronaldo itu kan terkenal dengan tendangan pisangnya. Oh. Mungkin ini dia bisa mencetak tendangan durian. Nah. Dar. Enggak nongko. Nah, Enggak jongkok. tapi ini pun juga cukup ke ujung agak di nggak atas banget sebenarnya. Iya, Tapi iya, itu iya. di luar jangkauannya. Dengan kecepatan yang cukup juga. Jadi bagus nggak ini? Ya, Ya. klinikal aja. Ya pasti lebih bagus daripada tendangan Gabriel final Liga Champions sih. Aku nih ketawa ini kayak Kita ngobrolnya Piala Dunia ya. Ngobrol klub ya. Piala Dunia aja. kayak personal banget, Bung. Personal. Bung. Ya, Personal banget. Jangan ngobrolin Arsenal. Kenapa sakit hati kamu? Sakit hati. Kalau di sini kamu nggak sakit hati sama sekali ya? Enggak. Oke. Kita lanjut lah. Tendangan-tendangan berikutnya karena Renaldi nggak mau dikupas tuntas kembali Jangan, ya Bos. guys. Untuk highlight selanjutnya, ini adalah Ini gol kedua ya. Gol kedua. yang dihadang-hadang oleh Mike Musyak Makayo. Mainyong. 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 Monyong fisik jadinya. Nah, bener. Di bawah oleh Pedro. Pororo. Poro. Nah, ini dia overlap di kanan, dia passing ke Dani Olmo yang di tengah. Waktu itu Upamecano udah mepet dia, Bener. tapi dia berhasil ngasih wall pass. Nah, yang aneh itu adalah si Lacroix gantinya Saliba itu yang dia dilewatin aja tuh sama Pedro Porro, terus dia noleh, itu cuma ditonton doang. Itu membuktikan kalau seandainya Prancis masuk final, katakanlah ketemu Messi, chaos kayaknya Prancis sih. Bakal dia upek-upek sih. Oh Iya, iya, dia harus tergantung. masang Kante sih, kalau enggak Iya, Kante. N'Golo Kante. Nggak bisa kayak gini. Enggak bisa. Bisa juga sih Argentina tengahnya nggak sebagus Spanyol sih. Ya selama Salibanya main Iya, apalagi Nah, kalau main juga dan harus Manu aman Kone ya. bukan Tchouaméni sih harusnya sih bisa. Tapi memang kayaknya butuh Kante sih. Tapi sudah terjadi. Sudah lewat Iya, juga Bos. ya. Jelek. Kante nggak dimainin. ya. FIFA? Tapi aku Tupi. lupa mau ngomong apa. Kita lanjut lagi. Hai, let's go. Untuk Saliba ya. selanjutnya Gendong guys, Prancis, ini adalah Saliba. gol kedua dan terakhir ya. Karena setelahnya itu Betul. Prancis benar-benar dibikin Dia sempat berusaha Bingung. ngelawan ya. Sebenarnya setelah gol kedua tuh Yamal sempat ngegolin juga gol ketiga. Tapi Benar. offside. kena tangannya. Offside. Enggak, maksudnya tangannya udah Tangannya Bukan. keluar garis. Bahu. Oh iya, bahu ya itu ya. Bahu membahu. Bahu. Oh, Yamal sempet gol. Sempat Sempet ngegolin, gol. tapi bahunya offside.
Yes. Atau gitu dicepuk dulu gini ya. Golek nang ngene. Mlayune ngene. Terlalu pocong. Dan ini juga ada apa ini kartu merah Kartu kuning. kuning untuk Mbappe karena dia sebenarnya sengaja itu kayaknya nubruk kipernya karena bete aja terus stres. Iya, frustrasi. Ini kok Bapak Bahlil tiba-tiba jadi wasit? MBW Mas Bahlil wasit. Untung bukan BMW ya. Wih, bener juga harusnya gitu ya. Ini menit berapa ini? Ini udah 70 ya ini ya. 80-an. Ini 80-an kayaknya nih. 82 kalau nggak salah. Dan itu benar-benar Prancis di akhir-akhir sudah kelihatan frustasi berantem. Iya, dia berusaha masukin, dia ganti Barcola karena Barcola nggak punya visi, cuma lari doang, ganti Doué. Tapi sempat Doué dapat peluang, kipernya nggak ada dari jauh, tapi dia nggak nge-shoot kan. Iya, akhirnya sempat comeback. Akhirnya kena kipernya. Terus habis itu dia masukin Ryan Cherki karena melihat Olise dikantongin ya. Masukin Cherki tapi ya juga nggak bisa nggak cukup waktu menurutku. Cherki cukup penyala waktu sebenarnya iya karena harusnya itu kan direct football yang passingnya cepat, lebih ke wall pass dan true pass itulah harusnya senjatanya Prancis karena punya striker-striker yang cepat. Tapi itu nggak dimanfaatkan sama sekali gitu. Baru sempat dapat shoot on target itu 2 kali baru di akhir-akhir babak kedua. Bener. Itu udah baru bisa menusuk itu. Betul, karena selama ini nggak ada shot on target sama sekali. Nah, kalau ngomong-ngomong soal shot on targetnya, kita akan lihat langsung aja analitiknya dari pertandingan tadi malam ya guys ya. Dari Opta Analyze-nya seperti apa nih tendangan-tendangan yang sudah dilakukan oleh Spanyol dan juga Prancis. Betul. Sebenarnya dari shotnya sendiri sama-sama 10 gitu. Ya, tapi secara kualitas tendangannya berbanding jauh banget. Bisa dilihat dari XG-nya. XG-nya Spanyol hampir 2 ya, 1,5 lebih, sementara Prancis setengah aja enggak. Setengah aja enggak membuktikan kalau emang pertahanannya Spanyol dari garisnya Rodri sudah enggak ketembus. Iya, betul. Tapi itu tadi terlalu lebar. Gitu. Bisa dibilang kesalahannya dari Prancis tadi malam itu sebenarnya apa dari awal? Karena kan bisa dibilang Prancis ini sebenarnya adalah salah satu negara yang sudah digadang-gadang sama banyak orang untuk menang gitu loh di Piala Dunia kali ini. Selection-nya sih ya. Selection pemainnya betul. Kayak enggak apa istilahnya ya, enggak mengakomodasi taktik untuk melawan tim seperti Spanyol. Benar. Ya. Dia pokoknya punya template pemainnya itu ya sudah itu. Ya. Kayak resep sukses aja gitu loh. Soalnya kan dari pertandingan sebelumnya kan sing paling dielek kan iki Olise. Ya. Olise yang suplai bola ke Mbappe, ke Dembele dan lain-lain. Ya dari pihak lawan pun ya wis belajar kan, udah nonton Prancis gimana. Ya wis dikurungnya Olise, 2 belakangnya enggak kanggo. Real. Dan kalau misalnya kita lihat dari kemarin kita sudah nunjukin juga bahwa 5 pertandingan terakhir yang antara Spanyol dan juga Prancis memang Spanyol memang lebih unggul. Iya, sangat unggul kemarin. 5 kali menang juga kan. Nah, dari Spanyol yang sekarang kayak gini, dia akan lanjut lagi ke final gitu Iya. kan. Apa yang harus dilakukan Spanyol dengan pace yang sama kah? Harus main kayak pertandingan kemarin ya, karena pertandingan kemarin tuh kayaknya pemain pertandingan terbaiknya Spanyol gitu ya, karena dan mereka itu, main cepet kan. Dan itu menurutku membuktikan kalau mereka semakin berprogres, karena quarter final menurutku mereka udah bagus banget. Ternyata semifinal lebih bagus lagi. Bagus ya, bener. Gak make sense. Kan pikir mereka akan ya udah segitu levelnya. Prancis udah ada levelnya sendiri. Ternyata pas dipertemukan Spanyol yang naik level. Iya, Prancis yang malah ngedrop ya, kayak pede semua ya. Cenderung terlalu pede. Iya. Ada yang bilang kemarin juga kalau misalnya pertandingan-pertandingan sebelumnya Spanyol ini mainnya lebih santai. Semakin maju tuh semakin ketat gitu. Sedangkan Prancis sebelumnya udah yang ketat banget. Oh, kendor darinya akhirnya sekarang. Akhirnya kendor. Bisa jadi juga faktor-faktor kelamaan di Amerika. Ya. Tapi gimana nih menurut kalian guys? Boleh di komen-komen juga sebenarnya dari pertandingan tadi malam. Kan ini yang namanya pundit-pundit kan pada banyak ya di kolom komentar ya. Benar sekali. Setiap kita nge-review, langsung tangan netizen ini. Gini dong harusnya. Ada yang di laptop juga. Tapi ini karena pertandingan semakin seru juga ya. Nah, sudah masuk klimaks ya abis ini ya. Bener, apalagi nanti malam akan ada pertandingan selanjutnya. Kita akan lanjut aja deh. Kayaknya kalau untuk pertandingan Prancis dan Spanyol dan udah selesai. Cukup, happy semuanya. Fair lah ya. Oke lah. Kita kasih tepuk tangan lah untuk pertandingan tadi malam dulu. Nice. Selanjutnya
akan ada pertandingan yang nggak kalah seru lagi antara Argentina akan melawan Inggris. Nah, ini dia. FIFA World Cup 2026 Road to Final. Inggris lawan Argentina nanti jam 2 ya? Jam 2 Jam lagi. Jam 4 kalau waktu Tokyo. Nah, kita akan lihat untuk prediksi-prediksinya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kali ini kan sebelum-sebelumnya kita bisa melihat bahwa pertandingan-pertandingan yang pernah terjadi. Benar. Tapi ada yang berbeda juga dari kita kali ini, yaitu kita akan melihat gimana sih sebenarnya negara-negara ini tuh di bawah pelatih-pelatih tersebut. Iya. Mulai dari Inggris dengan Thomas Tuchel. 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 Thomas apa ini? Tuchel. Nah, Inggris bersama dengan Thomas Tuchel dengan 20 kali pertandingan, Yes. kekalahannya ada 2. Karena dia emang namanya kan 2 kan, Thomas Tuchel. Oh iya benar. Karena kalau kalah 1 kali Nah, one kemenangannya 16 gimana tuh? Itu adalah 10 tambah 7 sama dengan 16. Nah, itu dia. Makanya yang ngecetak gol tadi Pororo. Disambung-sambungkan saja. Tapi so far emang Thomas Tuchel cukup ini ya, meyakinkan ya. Iya. Ya, cuman memang dari sejarah Piala Dunia ya nggak pernah ada Pelatih asing. yang Yes. bisa bawa Inggris. negara juara apapun. Selalu pelatihnya tuh lokal. Iya. Nah, ini pelatih siapa? Kalau Orang Tuchel ini Jerman, kan orang bekas Jerman. Jerman. Makanya kok namanya bukan Inggris gitu ya? Iya. Iya. Dia orang Jerman ngelatih di Inggris. Sementara yang 3 lainnya tuh semua pelatih lokal. Lokal semua. Spanyol Iya De La ya. Fuentes, Scaloni Scaloni Argentina, Iya. sama Didier Deschamps Deschamps, di iya. Prancis. Iya, Tuchel doang nih yang Iya. TKJ, tenaga kerja Jerman. Jerman bener. Dan kalau misalnya dilihat win rate-nya tuh gede loh ini, Iya. 80%. Kalau di Mobile Legends nih udah oke nih. Top global. Tapi ada lagi nggak yang misalnya mungkin kayak dinilai-nilai sama Thomas ini? Thomas tuh Thomas kereta. Dan mau tiba kapan lagi. yang laga sebelumnya, sebelum sing kemarin ya, dua laga England terakhir, dia di ruang ganti ada videonya ini guyu banget sama pemain. Kan ada Guyonan tuh. ya? Iya, Declan Rice sama Anderson guyonan, joget-joget gitu terus. Sama John Stone. Iya, sama John Stone. kan bahunya Baunya katanya cedera, Dia terus gopo kan. Kubu, kenapa terus Ternyata digudong, guyu. ternyata Iya. joget. Joget ya, gitu. Lucu banget Iya. tuh. Nang ruang ganti nih guyupe sama pemain pas lah. Iya, bisa diandalkan. Tapi ya. penting nggak sih sebenarnya? Penting. Di era sekarang penting sih. Bayangkan kalau kamu pelatih yang tidak punya keakraban, kedekatan itu, kamu harus menghandle pemain sebesar Harry Kane, atau lebih gede lagi misalnya skalanya nanti kita ngomongin soal Scaloni dan Messi. Itu kalau pelatihnya Ya, betul. gabut dan tidak, aku datang kerja aja nggak bisa. Ya atau orang tua banget yang pokoknya kamu harus nurut. Nggak bisa benar. kan sekarang pemain gensi juga. Iya. Iya, benar sekali itu. Jadi psikologis juga penting. Nah, dari Thomas Tuchel kita akan berganti ke pelatihnya dari Argentina. Di sini ada Lionel Scaloni, guys. Lionel Nah. Scaloni ini pelatihnya Argentina yang Gimana nih? Oke. sudah lebih lama ya daripada Tuchel ya. Betul, dan sudah pernah bawa Argentina juara dunia Benar, juga. ini adalah pelatih juara, guys. Kalau bisa dilihat dari statistiknya sendiri, dari pertandingan 101, Bo. Kekalahannya 9. Itu gacor sih. Gacor banget. Ini masuk apa? Mitik. Oh, semangat sih. Bener. Jumlah golnya juga 200 lebih. 211. Jadi rata-rata per pertandingan 2 ya. Gokil Minim sih. 2 kan. Iya sih. Nah, Mantap. Tapi kalau tadi kita bilang di awal, apakah kali ini Inggris bisa memporak-porandakan FIFA Script? Nah, Bisa. Bisa. Ya tapi memang dilihat sepanjang Piala Dunia ini Argentina sangat didukung FIFA Didukung. Script ya. Jadi kayak ada orang yang nyatet statistiknya negara mana yang paling sering diuntungkan sama VAR atau dirugikan VAR. Ya, semua negara lain tuh pernah diuntungkan, pernah Benar. dirugikan. Argentina sama sekali nggak pernah dirugikan dan selalu diuntungkan 7 kali. Ada lobbying atau apa sebenarnya? Kayak semua udah diatur gitu lah Benar. sama FIFA supaya Messi bisa. karena VAR kan video Argentina referee. Oh. Sat. Tas. Ini nanti boleh diedit jedak-jeduk gak sih? Bikin lagi lah. 1, 2, 3. Tas.
Langsung kita membahas England, Bos. England, Bos. England Langsung harus aja menang. ya. Kita lihat 5 pertandingan terakhir yang sudah terjadi antara England dan juga Argentina karena yang terakhir ada di tahun 2005. Ya, ini adalah pertandingan yang Bukan. sangat nostalgic buat aku karena Karena di tahun 98. Waktu itu usiaku 2005. masih 9 tahun. oh ya, Heeh, yang pas 98 tuh ya, yang Yes, seri ya. itu waktu itu David Beckham di kartu merah. Kalah penalti terus ya. Kalah Kalah penalti, Michael Owen mencetak gol indah menjadi awal percintaanku dengan Liverpool. Iya. langsung anak Inggris banget ya. Langsung Jujur. aku simpan Langsung- Liverpool. Tapi itu Diego Simeone kan ya. Diego Simeone belum Sama. melatih waktu itu. Sama Beckham kan yang tengkarnya kan di Beckham situ. berantem. Iya benar. Skuad mewahnya Inggris tuh ya. Belum waktu itu. Ini belum yang Belum, 98. belum. belum 98 ini masih Oh, yang Gerrard itu berapa? 2004 2000. 2005. 2000. Lah tuh di 2002 itu dibalas sama Beckham. Nah, ya benar. Oh, Dan iya, dikali bagus. itu, dikala itu, Dikala itu dikali Elizabeth bangga. Queen Elizabeth. Jual sepatu dia. Ya ada tas juga ya kan. Nah, cuman memang Komedi. Argentina sama Inggris ini kalau ditarik balik secara sejarahnya Mm-mm. dulu pertama 1966 yang waktu Inggris juara itu Oh, kan bukan ya? sempat kartu merah juga Iya, iya, kaptennya iya. Argentina, terus 1986 gol tangan Tangan Tuhan Tuhan, Maradona. Maradona itu lawan Inggris juga. Jadi Benar. kayak tensinya tuh cukup tinggi gitu. Setuju, setuju. Jujur. Heeh. Kak, Mas, itu aku ya 98 baru lahir. 2000 masih umur 1. Gua umur 2, 2000 masih belum SD belum. Iya, enggak apa-apa. Tapi kan kamu sebagai Nggak fansnya ngikutin Arsenal itu, ya Oh. kan? Pasti kan kamu ada bayangan-bayangan. Berarti nggak terhadap pernah ya? dua Enggak negara ngikutin ini. kalau itu Nggak yang usah 5 ini. diikutin, feeling aja. Kalau feeling sekarang England. Sekarang England. Sekarang England. Harus sekarang. Besok Sekarang. Besok Persiwa Wamen. Kenapa gak Persidapon, Dapon Soro? Tapi kita intip aja langsung ya. Kira-kira pemain-pemainnya siapa aja sih yang bakal diturunkan di pertandingan kali ini, guys? Nah, ini dia. Nah, Bisa kita intip nih Nah. dari pemain-pemain ini. Ya Allah. Kira-kira Ya peluangnya seperti ampun. api. ya ampun. Ngapain jujur, tuh? Nangau nomor 20 jangan dipasang. Ngapain itu 20 Astagfirullah. Madueke? Tapi apakah Konsa dipasang lagi ya? Kayaknya kalau lihat kemarin Rhys James sudah Chris James ya? bisa main, harusnya sih Rhys Rhys James James. di bek kanan ya. Pak, lebih masuk akal itu sih. Betul. jujur. Nomor 20 gak usah dipasang, gak apa saya sepakat. Kenapa gak Madueke? Saka? Ada Saka, kenapa harus Madueke? Oh. Karena kalau Madu TJ, Agnes Monica. Bener. Jujur. Aduh. Iya. Tapi maksudnya gini, let's say aku 0 aja lah perkara bola ya. Hmm. Antara Saka dan juga Madu Madueke. Itu sebenarnya kenapa? Ada sentimental apa kamu terhadap penilaian mereka? Dua-duanya itu pemain Arsenal. Hmm. Oke. Tapi ya kalau di Arsenal, Saka yang emang gendong Arsenal. Oke. Cuman kenapa Madueke di laga pertama kayak penyisian atau 3-2 besar, itu Madueke gacor. Ya. Hmm. Dipasang tuh. Setelahnya kurang. Nah. Bosan kali. Iya, tapi Tuchel selalu masukin Madueke dulu, menit berapa baru ganti Saka. Harusnya Saka starter. Ya sebenarnya itu juga bisa penilaian yang bagus, maksudnya penglihatan yang bagus dari Iya, iya. Tuchel sebenarnya. Karena yang gacor dulu dikasih, nanti senior Sakanya baru bagian nyapu. Tapi cuman 3-2 besar doang, sisanya Emang jelek sih Madueke, iya udah nggak usah jelek. dibela lah. Madueke. Oh iya. Tapi siapa Cuman- lagi selain Saka dan Madueke? Kalau biasanya buat rotasinya, ya Saka. Oh ya? iya, Oh iya, Saka. sementara sih itu paling Eze Eze, bisa buat Iya, rotasi. Bereci ya. Iya, Eze iya. bisa di situ, Eze bisa Rashford bisa di situ juga. Tapi Rashford mostly kan ganti-gantian sama Kayaknya Gordon Rashford di jangan kiri. dulu ya. Nggak bisa tuh, harus Kayaknya menghandle. biarin Gordon sih. Iya, harus yang ngotot dulu sih. Iya. Paling masuk akal. Tapi nih kalau ngomong-ngomong kayak perdebatan kayak gini, sebenarnya dari kalian juga bisa ikut-ikut berdebat loh. Kira-kira pemain-pemain siapa aja yang waktunya diturunkan di masa-masa kritikal kayak gini Bener, guys ya kan? bener. Karena kadang-kadang namanya sobat ambiar, sopo saya koniku Kolega salah umpan. itu biasanya ada pandangan-pandangan yang jauh lebih jeli Ya. lagi gitu. Siapa tahu dibaca sama Thomas Tuchel. Ah, kan? itu dia. Kayak Thomas Tuchel, besok tak turunin. Sese, tak baca dulu Baca YouTube-nya komennya Salah Umpan gitu. Nah, Oh, ada yang suruh menurunkan Ande. Ya sama wes. Asia. Tidak ada di Inggris gitu. Nah, boleh langsung Bagus. komen-komen aja, ramein komentar-komentar yang ada di bawah. Kita akan kembali lagi ke pemain-pemain selanjutnya, ya kan? Karena di sini tadi kita belum ngebahas lebih lanjut lagi dari pemain Argentina. Nah, dari Argentina kali ini apakah sama
atau ada yang berbeda? Kalau kita lihat harusnya Inggris bisa memaksimalkan sisi Molina ya. Molina kan kemarin agak blendes ya pas lawan Ini berarti lawannya. pas apa sebut apa aja. Molina berarti sayap kiri, Gordon kan. Gordon. Iya, Gordon menurutku Aku tuh kacor lah. Gordon, Anderson, O'Reilly harusnya bisa memaksimalkan sisi Ya, kiri ya. Argentina. Bisa. Tapi kalau nggak kerepotan sama Messi dulu sih, kita nggak tahu ya. Messi sih less likely akan bertahan ya sebenarnya. Iya makanya itu, maksudnya apakah Jadi mereka akan akan lobang sih. occupied dengan Messi dan nggak mampu untuk forsir ke depan? Itu nanti kita bakal cari tahu juga. Nah, Iya. kayaknya kalau dari pemain kita sudah cukup mengerti, Iya, bisa iya. membaca permainan-permainan nanti malam itu seperti apa, kurang lebihnya. Mm-mm. Tapi Betul. mungkin biar lebih afdol lagi kita akan mengintip dari Opta Analyze-nya. Perbandingan antara Argentina dan juga Inggris itu seperti apa, guys? Hai. Nah, ini dia. Di luar prediksi Nah, karena so-so sama-sama ya. ternyata. 6-7 ini. Tapi Inggris diunggulkan dikit ya. Diunggulkan 38 gitu ya. Iya, Karena dia mungkin lihat match-match Argentina kemarin-kemarin itu nggak meyakinkan. Ya. Mainnya sempat ketinggalan lawan Mesir juga 2-0 kan. Mm-mm. Make sense. Dan pastinya kan kalau katakanlah Inggris bisa mencuri gol 1-2 gol, harusnya kan Oh iya. bisa lebih bertahan daripada Iya, Mesir kalau betul. kita bandingin ya. Tapi kita juga nggak tahu sih sebenarnya kalau misalnya dari analitik ini sendiri kelihatannya seperti ini. Tapi kan gimana-gimana Argentina tetap negara Amerika Nah, Iya, Latin Iya meskipun lagi. ya. benar. Zionis dia. Astagfirullahaladzim, nggak ikut-ikut aku kayak gitu. Loh, Nggak kan ikut-ikut. presidennya Argentina sudah statement bahwa dia adalah negara paling Zionis di dunia. keren. Really? Oh wow. Oke, Ada lanjut nih aja lah. Pulang aja kita yuk. Wis salah. Iya, kenapa sih wong-wong sik beloki ke Argentina ya? Iya, harusnya nggak usah dibelok-belokin Iya, ya. apalagi host yang marah suka fan Messi yang di sini itu ya. Oh, itu bos. Inisial B. Inisial B. Beta kan maksudmu. Iya, bos. Kenapa? Karena dia kan kepengen nontonnya final Barcelona. Finalissima, Iya. finalissima. Itu mah mimpi bahasa fan Barcelona. Asik. Apa-apa selalu Tapi- Spanyol lawan Argentina. Berarti kalau mimpi bahasa fans Arsenal apa? Ini bahasa fan Arsenal. Perancis Inggris. Football is coming home. Football is coming home. Weh. Tapi pengennya kenapa Inggris lawan Spanyol nggak apa lah Inggris lawan Spanyol soalnya di dua tim ini ada main Arsenal. Jadi apa aja lah ya. Ya apa aja. Kayaknya semua orang juga apa aja yang penting bisa nonton Justin Bieber di halftime. Iya ya. Itu Kayak- pemain MU yang tersisa siapa sekarang? Pemain MU yang tersisa Lisandro. Lisandro Maino. Martinez, Kobe Mainu, Main udah jarang main tapi. ya belum dimainin lebih tepatnya. Iya. Rashford Oh, masih iya, MU lagi kan Rashford. sudahan kan. Iya. Spanyol nggak ada ya? Di Spanyol nggak ada. Nggak ada ya. Liverpool Gareth McAllister, McAllister Argentina ya. Argentina. Nanti pengen Argentina juara. Mesir hasilnya. Ya apa sih, Le? Le, aku yang pengen timnas Indonesia ya apa kayak gitu. Iyalah, setuju aku sama kamu. Tapi kita Ya. kali ini akan masuk ke tebak-tebak skor. Ya. Kalian boleh komen-komen nih tebak-tebak skornya kira-kira antara negara Inggris dan juga Argentina itu berapa-berapa. Sebelum kita akan tanya satu persatu dengan pundit-pundit beliau-beliau ini, kita akan mengumumkan pemenang-pemenang Oh, dari ya. sebelumnya yang Yes. sudah komen-komen di Ulf Media. Yeay. Congratulations for our winners, for our champion Selamat. di sini. Ada Pemenang giveaway kacang atom ikan dorang ya. Selamat kepada Semalat. Gina Destina, @tino0145, @jenis.s_, @rizka29, @angela_fresh. Yeay, selamat Selamat, selamat. guys. Kalau misalnya kalian pengen ngedapetin hadiah spesial dari kacang atom ikan dorang, Ya. jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kalian komen aja prediksi skor ya kan? Benar. Spanyol. Pemenang aja. Prediksi pemenang aja. Prediksi juara. Antara Inggris dan juga Argentina. Tina. Nah, nanti kita akan pilih pemenang-pemenang yang beruntung. Iya. Komen sekarang juga. Langsung aja nih. Berapa, Re? Skor. Aku Heh. 2-0 Untuk Inggris. 2-0 untuk Inggris. Beneran. Sangat berani. Berani. Sikap, 2-0 Inggris. statement. Satu tetap Bellingham. Wih. Menit. Waduh. Babak kedua. Oke. Range-nya langsung gitu ya. Babak kedua. Yang gol keduanya Gordon. Ramsay Ngasih ya. salam ke Messi dari pemain baru Barcelona. Oh, iya. Oh, Asik, bro. apakah serah terima Barcelona ini akan terjadi di sini? Iya, Bos. Bukan di Bukan final. di final, di Messi Gordon. ke Gordon. Bener. Bab. Bab. Bab.
Aku. Eh, 2-2 penalti menang Inggris. wih. 2-2 penalti menang Inggris. Aku ya 2-2. Akan diunggulkan Penalti dulu. menang. Saya penalti menang Argentina tapi. Ah, itu dia. Janggal, Oke, Bos. aku idem. Itu Mana bangsa. sobatmu ChatGPT? Oke, kalian ngobrol dulu. Oke. Age, ngobrol dulu. Tak tanyanya bestie aku. 2 gol dulu Inggris. Hmm. Disamakan oleh Argentina. Langsung muncul di kolom komentar FIFA script. Adu penalti. Inggris akan mematahkan FIFA script. Dan Tapi- lagu Wonderwall Wonderwall berkumandang. berkumandang. Nyanyikan, bro. Soalnya masih waiting. Nah, cuman kan kalau penalti itu biasanya Pickford itu kurang dibanding Emi Martinez. Setuju. Ya. Pengalaman adu penalti Emi Martinez lebih kuat dan Cywar. Cywar. Setuju banget. Itu agak drawasi emang. Penendangnya loh siapa juga Inggris ya. Paling Kane pasti. Kalau nggak diganti ya, Bellingham. Loh kan mikir tuh akhirnya tuh. Tapi kemarin ini ya, Res yang sakit, yang kurang vitamin itu yang kita ngobrol di grup. Emang pengaruh loh di tengah ya? Iya, Iya, permainannya iya. langsung berasa. Kan? Pengaruh. Iya. Oke, sudah keluar. Sudah cukup? Sudah Obrolannya cukup. sudah cukup guys. Silakan Oke. waktunya Nares. Inggris 2-2 dan juga Argentina. Itu 90 menit full. Kemudian akan dilanjutkan oleh babak penalti. Tapi yang akhirnya lolos ke babak selanjutnya yang masuk ke final adalah Argentina. Sama berarti ya. Ya, Tadi baru buka berarti kok tadi juga Apa? ChatGPT. Apa kira aku buka sih kok? BE ya, kok kalau bodoh. aku sebenarnya siapapun yang menang, at least bajunya aku udah punya semua. Argentina sama Spanyol. Nanti aku kayak ISO speed itu nanti, setengah-setengah gini. Setengah Prancis, setengah Spanyol. Hudson berarti Hudson. Hudson. Kanan kiri ya. Tapi menurut kakaknya, kalau misal Kakak finalnya mana? Salina be aku saiki. Nah, menurut kakaknya, menurut Nares. Itu dia. Menurut Diko, menurut Iya. Sam. Yes. Kurang Enak ajar aku nak ini, bos. Hai. jambal enak nggak? Jambal enak ya. Kalau misal finalnya Argentina sama Spanyol, penontonnya turun rating nontonnya. Iya. Iya, pasti turun sih. Iya. Yang nonton Benar. pemain fans Barca. Iya. Heeh. Bahkan kemarin Mas Beta Sofian sudah bilang kalau finalnya Spanyol Argentina, saya tinggal tidur, saya tetap happy. Katanya Iya, karena begitu. semuanya Barca. Berarti nggak ada yang nonton kan? Iya, nggak ada yang nonton. Bahkan fansnya sendiri tinggal tidur loh. Iya, karena sudah happy dari awal. Bener, kalau emang FIFA tujuannya bisnis, harusnya menangnya Inggris lawan Spanyol. Kalau Donald Trump ingin dinyatakan World Cup kali ini sukses, Inggris yang Bener. masuk final. Tapi Namun- Amerika tetap juga Argentina. Iya, Bisa juga. Dan Lari. kalau misal Spanyol lawan Inggris final, pengennya sih kita Inggris yang menang karena kita harus Belajar membawa bahasa Inggris. membawa pride Liga Inggris, Oh Liga iya. terbaik. Ya, tapi memang kalau Inggris yang menang tuh siklus 60 tahun berarti kan ya. Iya, Setelah 60 tahun yang Iya. lalu, 66 juara. Iya, 60 tahun. Ini 60 tahun setelahnya mungkin akan bisa juara. Kayaknya menang sih Inggris ini. Tapi terlalu banyak konspirasi ya. Korsi rapi. Iya kan? Jangan gitu tadiku. Tapi kayaknya skor prediction udah kita lakukan juga ya guys. Kalau kalian gimana jangan lupa komen yang paling banyak di bawah. Kira-kira prediksi skornya berapa, siapa yang menang. Karena nanti yang beruntung akan kita hadiahin bola. Hah? Gak. Kok bola? Oh begini? Kacang. Kacang. Dia dari kacang. Info. Info! FGI. FGI. Udah bahas bola Piala Dunia gak kemarin? Maksudnya? Bola. Bola yang Cuman baru bola terutama aja. ya, Iya. buat semifinal-final nih ya. Info aja nih, Iya. kakak-kakak. Gimana bro? Bola final Hah? dibuat dari Madiun. Wey! Sing jahit sapa kebetulan ibu? Orang bilang kenceng, beneran ini bos. Dipikir guyon aku tak, sumpah temenan. Beneran. Di dalamnya kalau dibuka ada pecel. Pecel 99. Pecel tumpuk. Tumpuk. Kenapa tumpuk? Oh iya? Orang Madiun. Oh Keren. wow. Ya. Trionda At least- final ya. Yang Indonesia- final ya? Oh yang emas. Yang emas kan, Yang emas. Trionda emas. At Ya. least kalau Indonesia nggak masuk Piala Dunia, bolanya udah kita bawa untuk Piala Dunia. Iya, Cetas benar. gitu. Iya, bos. Kenapa sih banyak efeknya hari ini? Ya udah, kayaknya cukup untuk
untuk hari ini ya. Thank you. Terima kasih Thank banyak you. Sam, Thank you, Renaldi, thank you. Siap, Nico. terima kasih. Thank you so much untuk kalian sobat Kolega. salah Kolega, umpan. Terima ah. kasih banyak. Jangan lupa komen. Kita ajakin kalian untuk komen sebanyak-banyaknya, share, subscribe karena ini adalah pertandingan penghujung. Belum, hampir. Hampir untuk. Nah. Habis ini dia keluar ini dia ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk nonton terus dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Salah Umpan. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.